Pajak penghasilan atau PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan. Selain yang telah dipotong PPh pasal 21, biasanya PPh pasal 23 dikenakan saat adanya transaksi di antara dua pihak. 1. Pihak yang berlaku sebagai penjual atau pemberi jasa atau penerima penghasilan akan dikenakan PPh pasal 23. Yang kedua, pasal yang berlaku sebagai pembeli atau penerima jasa atau pemberi penghasilan akan memotong dan melaporkannya ke kantor pajak. Ini cara matiinnya gimana? Siapakah yang berhak memotong PPh pasal 23 dan pihak penerima penghasilan yang terkena potongan PPh pasal 23? Pemotongan PPh pasal 23 dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap BUT, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan KEP 50 PJ tahun 94, diantaranya salah satunya adalah akuntan. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 yaitu wajib pajak WP dalam negeri, dalam hal ini bisa orang pribadi atau badan, bentuk usaha tetap atau BUT. Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Materi yang akan saya bahas yaitu jenis penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23. Penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23 secara umum hampir semua penghasilan bisa dikenakan ketentuan PPh pasal 23. Berikut rincian jenis penghasilan PPh 23. 1. Dividen, 2. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pemberian utang. 3. Royalti, 4. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan, yaitu pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. 5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan bangunan harta kecuali sewa tanah dan bangunan. Dan yang terakhir, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 UU PPh. Aturan pemotongan dan penyetoran PPh pasal 23. Untuk kebijakan pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 23, berikut beberapa aturan yang harus diketahui dilansir dari website resmi Ditjen Pajak, pajak.go.id. Apabila Anda membayarkan dividen kepada PT sebagai wajib pajak dalam negeri atau WPDM, koperasi, BUMN, atau BUMD yang jumlah kepemilikan sahamnya di bawah 25%, maka yang harus Anda lakukan adalah 1. Melakukan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% saat dividen disediakan untuk dibayarkan dan membuat bukti potong PPh pasal 23 melalui aplikasi e-Bukti PPh pasal 23. 2. Melakukan penyetoran PPh dengan terlebih dahulu membuat kode billing dengan kode MAP 411124 dan kode jenis setoran 100. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 3. Melakukan pelaporan PPh pasal 23 dengan menggunakan aplikasi e-Bukti PPh pasal 23 melalui login laman pajak.go.id atau melalui aplikasi server provider paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila Anda menggunakan jasa dari WP Badan, maka yang harus Anda lakukan adalah 1. Meneliti apakah jasa yang digunakan itu adalah termasuk jenis jasa yang merupakan objek PPh pasal 23 berdasarkan PMK 141 PMK 03 2015. 2. Melakukan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto nilai jasa dan membuat bukti potong PPh pasal 23 melalui aplikasi e-Bukti PPh pasal 23. Yang ketiga, melakukan penyetoran PPh dengan terlebih dahulu membuat kode billing dengan kode MAP 41124 dan jenis kode setorannya 104. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dan yang terakhir, melakukan pelaporan PPh pasal 23 dengan menggunakan aplikasi e-Bukti PPh pasal 23 melalui login di laman pajak.go.id atau melalui aplikasi service provider paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always
penghasilan yang dikecualikan PPh pasal 23. PPh pasal 23 juga mengatur beberapa penghasilan yang tidak dikenakan pajak dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima ataupun diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, dan BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat bagian laba yang diterima ataupun diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Selanjutnya ada tarif PPh pasal 23. Subjek pajak yang dikenai tarif PPh pasal 23 adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Sementara itu, pemotong PPh pasal 23 adalah badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap, penyelenggara kegiatan, perwakilan perusahaan luar negeri, dan orang pribadi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Berdasarkan aturan yang berlaku dan tercantum dalam Undang-Undang PPh, tarif PPh pasal 23 dibedakan atas dua jenis. Yang pertama ada tarif PPh pasal 23 sebesar 15%. Wajib pajak diharuskan membayar PPh sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, penghargaan, bonus ataupun sejenisnya selain yang belum dipotong oleh PPh pasal 21. Seperti yang tercantum di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 36 tahun 2008 tentang PPh, dividen yang dimaksud termasuk dividen yang diterima oleh pemegang polis dari perusahaan asuransi serta pembagian sisa hasil usaha koperasi. Bunga adalah diskonto, premium, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Sementara yang dimaksud dengan royalti adalah imbalan atas penggunaan hak. Selanjutnya ada tarif PPh pasal 23 sebesar 2%. Wajib pajak diharuskan membayar PPh sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta. Sewa dan penghasilan lain yang berasal dari penggunaan tanah dan bangunan dikecualikan dari pajak ini. Dasar hukumnya dapat kita temukan pada pasal 4 ayat 2 bagian D. Tarif ini juga berlaku untuk jumlah bruto dari imbalan jasa teknik, jasa konstruksi, jasa manajemen, dan jasa konsultan. Selain itu, ada beberapa jenis jasa lain yang dikenakan tarif PPh pasal 232%, yaitu jasa penilai, jasa akuntansi, jasa hukum, jasa perancang, jasa pengolahan limbah, jasa penerbitan atau percetakan, jasa penerjemah, jasa sertifikasi, dan lain sebagainya seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that damn. Bitches on my line, and you know Is that you want me, but I said I would want myself. Baby, baby, I'll put you to hell. Just know me, yeah. Pembayaran pajak PPh pasal 23. Tata cara pembayaran dan penetapan PPh pasal 23 diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Berikut penjelasan lengkapnya. Pembayaran PPh pasal 23. Pembayaran dilakukan dengan pemotongan pihak dan kemudian disetorkan melalui bank persepsi yang disetujui oleh Kementerian Keuangan, seperti kantor pos, ATM, dan teller bank. Batas waktu pembayaran pajak penghasilan adalah tanggal 10, yaitu di bulan berikutnya. Namun, untuk membayar pajak, harus membuat ID penagihan atau ID billing terlebih dahulu. Surat pemotongan pajak pasal 23. Sebagai tanda pemotongan PPh pasal 23, pemotong harus memberikan bukti pemotongan salinan ke-1 dan slip pemotongan salinan kedua pada wajib pajak saat mengajukan pajak PPh 23 secara elektronik di online pajak. PPh pasal 23 pelaporan. Pelaporan dilakukan oleh pemotong pajak dengan melengkapi pasal 23 SPT PPh reguler yang kemudian dapat dilaporkan melalui SPT Masa e-Bupot Unifikasi pada DJP online.
Tanggal jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20, yaitu di bulan berikutnya. Sebelum melakukan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23, wajib pajak perlu melakukan pembayaran apabila terdapat pajak yang kurang dibayar, sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 24/PJ/2021. Penyetoran PPh masa unifikasi dilakukan paling lambat tanggal 10 di bulan berikutnya. Langkah-langkah untuk melakukan pembayaran atau penyetoran PPh Pasal 23 sebagai berikut. Langkah pertama, membuat kode billing dan akan ditampilkan jumlah PPh yang harus disetor sesuai dengan daftar bukti potong unifikasi yang telah dibuat sebelumnya. Mula-mula, login DJP online. Berikutnya pilih menu lapor. Setelah itu, masuk ke menu pra-pelaporan dan pilih fitur e-bupot unifikasi. Selanjutnya, masuk ke menu pajak penghasilan dan pilih menu sub-menu posting. Pada sub-menu posting, masukkan tahun dan masa yang ingin lakukan posting. Jika sudah klik cek, nanti sistem akan otomatis melakukan proses posting. Jika sudah selesai, akan ada notifikasi bahwa bupot sukses atau berhasil dikirim. Berikutnya, sistem akan mengarahkan kembali ke laman awal e-bupot unifikasi. Selanjutnya, wajib pajak akan membuat kode billing yang digunakan untuk melakukan pembayaran PPh 23 yang terutang. Mula-mula, pilih menu SPT Masa dan klik submenu perekaman bukti penyetoran. Kemudian, masukkan tahun dan masa pajak yang ingin disetorkan. Lalu klik cek. Sistem akan secara otomatis menampilkan jenis pajak, jenis setoran, dan jumlah PPh yang dipotong. Pada kolom aksi, klik ikon buat kode billing. Kemudian, sistem akan memunculkan notifikasi sukses dan klik OK. Selanjutnya, kode billing akan muncul pada kolom ID billing. Kode billing tersebut dapat digunakan untuk menyetorkan PPh Pasal 23 yang telah dipotong. Cara membayar PPh unifikasi setelah membuat kode billing adalah melalui lewat teller bank, ATM, maupun saluran lain yang mendukung pembayaran pajak. Langkah kedua, setelah itu pada bagian rekam bukti penyetoran, silakan klik tambah. Isian data penyetoran dapat dilakukan berdasarkan surat setoran pajak, SSP, atau pemindah bukuan atau PBK. Lengkapi data seperti NPPN dan tahun pajak jika penyetoran berdasarkan SSP. Masukkan nomor PBK jika pembayaran dilakukan dengan mekanisme PBK. Pada bagian perekaman data bukti setor, masukkan nomor transaksi penerima negara, NPPN, dan tahun pajak. Berikutnya, tekan cek surat setoran pajak. Apabila data PNPN dan tahun pajak yang dimasukkan sudah benar, sistem akan memberikan notifikasi. Berikutnya, tekan tombol simpan dan klik OK. Langkah ketiga, cek ringkasan pembayaran setelah merekam seluruh bukti pembayaran. Langkah berikutnya adalah memastikan kesesuaian nilai antara PPh yang dipotong atau dipungut dengan PPh yang disetor pada kolom daftar ringkasan pembayaran. Setelah pembayaran selesai dilakukan, lalu melanjutkan tahapan pelaporan SPT Masa. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Perhitungan PPh Pasal 23. Untuk memahami lebih mudah tentang bagaimana perhitungan PPh Pasal 23, ilustrasi di bawah ini akan menjelaskan kepadamu perhitungan PPh Pasal 23 menggunakan tarif dikalikan dengan jumlah bruto. PT Insan Media Print adalah perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan buku dan percetakan. Perusahaan ini melakukan sejumlah pembayaran yang terkait dengan PPh Pasal 23 kepada beberapa pihak dengan rincian. 1. Pembayaran terhadap royalti 3 orang penulis, Damayanti dengan NPWP 01488298298700, Nurmadina NPWP 01885552456000, dan Azahra yang belum memiliki NPWP. Royalti yang diberikan kepada Mayanti sebesar 25 juta. Royalti untuk Nurmadina sebesar 10 juta.
dan royalti untuk Azahra sebesar 5 juta. Nomor 2, pembayaran bunga pinjaman kepada BRI dengan NPWP 03112222541000 untuk bulan September sebesar 1.500.000. Jadi, perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 23 untuk PT Insan Media Print adalah sebagai berikut. 1. Untuk pembayaran royalti kepada penulis. Damayanti 15% dikali 25 juta sama dengan 3.750.000. Nurmadina 15% dikali 10 juta sama dengan 1.500.000. Azahra 15% dikali 5 juta sama dengan 750.000. Karena Azahra masih belum memiliki NPWP, maka dikenakan tambahan PPh sebesar 100% dengan nominal 100% dikali 750.000 sama dengan 750.000. Dengan demikian, Azahra akan terkena pemotongan sebesar 750.000 ditambah 750.000 sama dengan 1.500.000. Setelah melakukan pemotongan PPh pasal 23, penulis akan mendapatkan hasil bukti pemotongan. Kedua, untuk pembayaran atas bunga pinjaman pada BRI, tidak dikenakan PPh pasal 23, sebab termasuk penghasilan yang dibayarkan atau terhutang kepada bank, dan merupakan pengecualian terhadap PPh pasal 23. Hey, Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Yang terakhir adalah penting bagi penyedia dan memberi jasa mengetahui PPh pasal 23. Dengan memahami ketentuan PPh pasal 23 di atas, pemahaman ini tentang segala hal terkait pajak yang berasal dari modal, penyerahan jasa, hadiah, dan penghargaan akan semakin lengkap. Selama ini yang umum diketahui adalah PPh pasal 21 sebagai pajak yang dikenakan karena itu ketentuan PPh pasal 23 penting untuk diketahui sebab pajak penghasilan ini berlaku untuk kamu sebagai penyedia jasa atau sebagai pembeli jasa. Ketentuan tambahan yang mengatur tentang PPh 23, beberapa hal lain yang bisa menjadi referensi dalam melakukan pembayaran pajak. 1. Pembayaran PPh pasal 23. Pembayaran yang dilakukan pihak pemotong bisa dilakukan dengan cara membuat ID billing dan membayarnya melalui bank yang telah disetujui Kementerian Keuangan. Sementara jatuh temponya adalah tanggal 10 1 bulan setelah bulan terhutang PPh pasal 23. 2. Bukti potong PPh pasal 23. Pihak pemotong wajib memberikan bukti potong atau rangkap pertama yang sudah dilengkapi pihak yang dikenakan pajak tersebut. Kemudian bukti potong rangkap kedua pada saat melakukan e-filing pajak PPh 23. 3. Pelaporan PPh pasal 23. Dilakukan pihak pemotong dengan cara mengisi SPT masa PPh pasal 23. Lalu bisa melaporkannya melalui fitur lapor pajak online.